Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Yuri Kamila, SPOG Konsultan Kedokteran Feto Maternal. Saya adalah seorang dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Pertumbuhan janin terhambat adalah suatu kondisi di mana perkembangan janin itu tidak sesuai dengan usia kehamilan, di mana kita ketahui bahwa taksiran berat janin yang tidak sesuai yaitu di bawah 10 persentile dan disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari faktor ibu, faktor janin maupun dari faktor plasenta ataupun lingkungan. Berbagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan janin yaitu bisa dari faktor maternal, faktor fetal, ya masih dari faktor janinnya maupun dari faktor plasenta maupun dari faktor lingkungan. Kalau dari faktor maternal atau dari faktor ibu itu sendiri, terutama biasanya adalah nutrisi, ya. Jadi seorang ibu itu harus benar-benar memperhatikan nutrisi ataupun asupan yang ya dia asup, karena bagaimanapun janin itu tergantung bagaimana nutrisi yang diasup oleh ibunya. Ya, jadi yang namanya nutrisi itu banyak sekali yang sangat berguna untuk kehamilan, ya, baik itu dari segi makronutrien seperti karbohidrat, protein maupun lemak, maupun mikronutrien ya seperti asam folat, zat besi, zinc maupun vitamin D. Dan selain itu juga hal-hal yang lain yang dari faktor ibu bisa karena faktor penyakit-penyakit ibu, ya, misalnya ibu menderita penyakit hipertensi, preeklamsi ataupun dengan penyakit diabetes mellitus. Bisa juga si ibu mungkin ada penyakit jantung, ya, atau penyakit ginjal, penyakit paru. Itu juga bisa si janin bisa terjadi gangguan perkembangan janin maksud saya, atau pertumbuhan janin terhambat. Selain itu juga bisa karena faktor infeksi, misalnya ada toxoplasmosis atau cytomegalovirus. Bisa juga pada si ibu adanya malnutrisi tadi, anemia misalnya, ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan terjadi gangguan perkembangan janin. Bagaimana kalau dari faktor janin itu sendiri atau faktor fetus, ya? Jadi kalau dari faktor janin biasanya apabila terjadi gangguan ataupun kelainan genetik atau ada kelainan kromosom, itu sekitar 30% itu bisa terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Begitupun juga apabila terjadi kelainan plasenta, ya, misalnya ada plasenta solusi plasenta misalnya, ya, ada sebagian yang terlepas atau mungkin ada plasenta yang lengket seperti plasenta akreta. Bisa juga pada kelainan plasenta yang tumor-tumor plasenta, karena kita ketahui bahwa plasenta ini merupakan suatu sendok makanan, ya, kepada janin, di mana semua asupan nutrisi oksigen daripada seorang ibu itu akan masuk melalui plasenta. Makanya plasenta juga penting, ya. Selain itu juga faktor lingkungan, misalnya ibu ada kebiasaan merokok misalnya gitu, atau alkohol atau narkoba. Nah, ini juga bisa jadinya terjadi gangguan pertumbuhan, ya. Makanya pada seorang ibu dengan yang seperti ini, ya, dengan faktor-faktor ini tadi harus sebaiknya sebelum hamil itu harus diperbaiki dulu. Sebagai contoh, misalnya ibunya merokok, paling tidak 4 bulan sebelum hamil dia harus stop dulu merokok. Apabila dia ada gangguan penyakit seperti tadi saya bilang, ya, ada hipertensi, ada diabetes segala macam, sebaiknya semua penyakitnya harus terkontrol dulu, baru si ibu program hamil. Kita mencurigai bahwa ini terjadi kelainan ataupun terjadi gangguan daripada pertumbuhan janin di dalam rahim, mungkin kalau kita di puskesmas kita bisa melakukan pemeriksaan timbang berat badan ibu, gitu ya. Jadi biasanya kan ibu akan rutin, ya, periksa kontrol ke puskes misalnya seperti itu, kita ukur berat badannya, gitu ya. Kira-kira apabila berat badannya tidak bertambah, ya, dalam kurun waktu 3 minggu hingga 1 bulan, ya, gitu, kita udah curiga, mungkin bayinya kecil nih, perkembangannya mungkin juga tidak baik. Terus bagaimana kita juga bisa di puskes kita bisa ukur dengan dengan tinggi fundus uteri, ya. Jadi kita ukur dengan tinggi fundus uteri dari bulan ke bulan, kita juga lihat apakah ada pertambahan. Apabila dia tetap, kita sudah curiga demikian. Dan apabila kita memiliki alat yang mungkin kita bisa lebih canggih, mungkin ada USG, mungkin di puskes atau mungkin kita bisa di rumah sakit gitu, kita bisa melakukan, ada beberapa yang kita bisa cek. Kita harus pastikan estimasi umur kehamilan apakah memang sudah sesuai, ya, sesuai. Jadi berat bayi apakah sudah sesuai dengan umur kehamilan, terus
kita bisa ukur mungkin pada trimester pertama itu kita pastikan dengan pengukuran panjang kepala bokong pada usia 11 hingga 13 minggu. Apabila terjadi keterlambatan sehingga 6 hari, kita sudah mungkin mulai curiga nih apakah ada gangguan pertumbuhan. Nanti pada trimester kedua nanti kita akan tambah dengan pemeriksaan fetal biometri ya. Jadi kita pastikan dari bulan ke bulan, biasanya kita per tiap sekitar 3 minggu kita lihat bagaimana. Apabila memang fetal biometri masih tetap ya, jadi tidak bertambah ukurannya, kita sudah mulai mencurigai bahwa ini ada gangguan pertumbuhan janin. Jadi kita pastikan dengan kurva. Jadi kita memang ada kurva pertumbuhan janin yang kita bisa melihat tadi apakah ada pertumbuhan janin di bawah 10 persentile. Selanjutnya apabila terjadi gangguan pertumbuhan janin, kita juga bisa melihat arus darah. Arus darah yaitu aliran darah dari ibu ke janin kita bisa lihat. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan profil biofisik ataupun pemeriksaan kesejahteraan janin. Ya, jadi hal-hal ini yang kita bisa pantau. Satu juga apakah ada gangguan di cairan ketuban. Ya, biasanya kalau janin yang kecil ya atau janin dengan gangguan pertumbuhan itu biasa juga kencingnya juga sedikit, sehingga ketubannya itu juga sedikit gitu ya. Jadi dikatakan oligohydramnion seperti itu. Jadi apabila ada hal-hal tersebut itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana cara kita melahirkan bayi tersebut ya, tata laksananya apakah nanti harus dilahirkan dengan per vaginam ya atau harus dilakukan operasi sesar. Untuk setiap ibu hamil ya yang mungkin yang kehamilannya tidak bermasalah, mungkin bisa rutin setiap bulan periksa ke dokter. Biasanya memang sebulan sekali sampai usia kehamilan 7 bulan, dan nanti setelah 7 bulan itu 2 minggu sekali, dan mungkin seminggu sekali mendekati usia kehamilan yang cukup bulan gitu ya, ATRM. Tetapi kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa ibu ini kehamilannya bermasalah, yaitu ada terjadi gangguan pertumbuhan janin, ya tentunya akan harus lebih sering untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Biasanya memang sebaiknya sih bila memang ada gangguan perkembangan itu sebaiknya seminggu sekali periksa ke dokter ya, karena ada beberapa yang harus kita periksa seperti pemeriksaan arus darah, tali pusat, lalu pemeriksaan yang lain seperti kesejahteraan janin. Nah itu kan harus di scoring tuh, kita lihat gitu ya. Apabila memang semuanya masih bagus, ketubannya masih oke, seminggu sekali masih bisa. Tetapi apabila memang ada gangguan atau ada masalah gitu dari aliran arus darahnya, ya mungkin bisa 3 hari sekali, akan lebih sering lagi gitu. Walaupun memang kalau untuk memantau perkembangan daripada janin tadi, yaitu pertambahan pertumbuhan dari janin tadi paling enggak minimal 3 minggu seperti itu. Untuk makanan yang baik yang dikonsumsi untuk seorang ibu hamil tentunya adalah nutrisi yang seimbang ya. Jadi yang tadi mungkin sudah saya sempat katakan bahwa nutrisi yang seimbang itu dari mulai makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein, dan begitu pun juga seperti mikronutrien seperti asam folat, zat besi, zinc, magnesium maupun vitamin D ya, karena ini semuanya semuanya sangat penting ya untuk perkembangan janin dalam rahim. Kalau makanan yang baik tadi mungkin sudah saya sampaikan. Bagaimana makanan yang tidak baik? Ya tentunya makanan yang banyak menggunakan pengawet misalnya ya, atau terlalu tinggi gula ya. Jadi kita sebaiknya makanan yang sehat-sehat, yang mungkin langsung segar dalam artian mungkin baru dimasak seperti itu. 1,5 tahun ya sudah terkena dampak pandemi COVID-19. Sebaiknya untuk semua ibu hamil tentunya tetap ya menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebaiknya tetap ibu hamil sebaiknya sih di rumah ya, menghindari kerumunan. Kan tidak ada salahnya tetap kita bisa berkonsultasi ke dokter ya, bisa via online seperti itu. Dan jangan lupa kita baru saja mencanangkan vaksinasi pada ibu hamil ya. Jadi jangan lupa ibu hamil di rumah untuk segera vaksinasi COVID-19. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, we protect.